Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah pada malam ahad ini, Sabtu malam, yang saya kira cukup cerah di kita setelah tadi agak mendung. Ini luar biasa. Kita kembali menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang teridentifikasi sampai detik ini, ada 20 item. Mungkin akan, kalau nggak selesai malam ini, berarti separuh akan kita tanggapi besok pagi. Semoga besok pagi kita masih tidak ngantuk. Oke, masih ada tambahan pertanyaannya, jangan-jangan. Oke, berarti sampai besok lah, sehingga kita agak santai. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan saya sampaikan begini. Yang pertama pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengkodok sholat dengan baik dan benar? Kalau yang benar itu tidak mengkodok. Ya kan? Yang baik dan benar itu tidak ada kodok. Ya, sholat pada waktunya. Jadi sholat sesuai dengan waktunya masing-masing, tidak mengkodok. Itu yang baik dan benar. Tapi kalau kemudian mungkin ada yang ketinggalan, ini saya nggak tahu kodok sholat ini karena ketinggalan atau karena haid. Karena kan orang kodok sholat macam-macam toh. Bisa Kak, saya kira Anda telah ngaji itu toh. Perempuan yang haid itu kan kodoknya sholat yang menjelang haid dan menjelang suci. Kayak gitu ya? Kok kayak kamu yakinkan? Ustadz belajar ini dulu masih sanawiyah, ibu yang ngajari. Ketika itu Mbak Ibu, walaupun kamu lanang tapi harus ngerti, karena nanti kamu akan punya istri perempuan. Kita diajari dulu sanawiyah, masih ingat. Jadi nanti tolong dicek ulang, karena sudah lama banget. Jadi ketika seorang perempuan itu haid, kemudian sebelum sempat sholat itu sudah haid duluan, maka kemudian kan ada sholat-sholat yang gabung jamak, maka itu kemudian kan harus ngadani. Kemudian nanti ketika menjelang suci, sholat yang terkait dengan hubungan dengan jamak, maka juga ngadani, kan begitu toh? Berarti masih ingat saya. Nantilah keliru saman loh. Ini Anda loh yang dulu begitu. Oke, Anda yang lebih paham. Tapi begini, prinsipnya tidak ada kodok sholat. Artinya kita itu tidak boleh kodok kecuali alasan tertentu. Kalau kemudian saya nggak tahu pertanyaannya bagaimana mengkodok sholat dengan baik dan benar. Kalau mungkin ada sakit, mungkin kemudian kita nggak bisa sholat atau karena alasan tertentu kemudian nggak bisa sholat, maka begitu kita sehat, begitu kita memungkinkan untuk segera sholat, maka lakukanlah sholat dengan benar. Jadi tidak menunda sholat. Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada seorang pendaki gunung? Saya ada pertanyaan itu, pendaki gunung, kemudian ketika dia di atas, itu dia nggak yakin pakaiannya bersih, karena wis gelepotan macam-macam. Maka kita tetap harus sholat dengan sholat karena hormat waktu, karena nggak mungkin kita meninggalkan sholat. Nah, tapi sholat kita tentu saja nggak benar, artinya nggak memenuhi syaratnya, karena sebagian syarat rukunnya sholat itu kan harus suci. Maka ketika pakaian kita masih ada yang nggak suci, maka nanti setelah sampai rumah bersih, suci, dikodok sholat, dan itu nggak perlu menunda. Jangan kemudian, wah nantilah cik capek, besok, ini kan cik masuk waktu istirahat 3 hari, kemudian kelewat nanti seminggu berikutnya. Enggak. Jadi kalau harus mengkodok sholat, lakukan yang baik dan benar adalah lakukan segera sholat sesuai dengan yang kita tinggalkan. Kemudian rakaatnya nggak dikurangi loh ya. Sama dengan Anda kalau Anda bepergian. Ketika bepergian mestinya kan kita boleh qashar sholat. Misalnya Anda Banyuwangi, kemudian Rene balik neng pondok naik angkot, naik kendaraan umum.
Kemudian mestinya dari Banyuwangi sini kan udah jauh, sudah boleh jamak qashar. Dan delala di kendaraan nggak bisa sholat. Maka begitu sampai pondok, hak qashar sholatnya habis. Nggak kemudian, saya kan baru datang, kok bepergian tadi? Enggak. Jadi ketika jamak qashar, maka kita sudah tidak punya hak lagi untuk qashar sholat. Sehingga sholatnya harus penuh, karena kita sudah kembali di rumah. Nah, itu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Ustadz, ini banyak sekali orang yang pacaran, tapi menggunakan kata ta'aruf. Ya, itu Islami, bukan Islami Arabi ya. Sebenarnya ta'aruf yang benar kayak apa? Tentu pacaran tidak ada dalam Islam. Pacaran dalam makna yang biasa difahami, gandengan, mangan bareng, goncengan, rangkulan, apalagi minimal pegangan. Itu jelas nggak ada. Dalam Islam kita tidak dikenal itu. Kalau kemudian ada istilah ta'aruf, ta'aruf itu biasanya di dalam Islam itu dipakai menjelang nikah. Tidak jauh. Jadi orang ta'aruf itu kalau dalam Islam adalah orang yang dikenalkan. Kemarin kita ngaji itu toh, Adabul Nidhamul Usrah. Jadi kita itu dikasih sesungguhnya luar biasa. Orang yang mau menikah itu tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan orang yang belum dikenal. Itu kan prinsipnya kemarin ngaji. Karena itulah di dalam Adabul Islam itu kemudian kita diajari kalau ada seorang laki-laki perempuan mau menikah, maka hendaknya mereka dita'arufkan. Disilahkan untuk saling mengenal. Jadi ta'aruf itu di dalam konteks untuk menikah, bukan pacaran. Beda loh. Artinya karena itu sering Ustaz sampaikan, kalau pengen pacaran, nanti semester 2 S2. Semester 4 lah, jangan S2, semester 2. Nah, semester 4 S2. Karena kita sudah mikir, kalau sudah S2 semester 4, itu mikirnya nikah, tidak lagi mikir seneng-seneng. Jadi mereka pacaran, ta'arufan itu langsung pengen kenal, penjajakan, proses langsung, orientasinya itu sudah nikah. Bukan lagi cuma goncengan, kemudian pinjem buku, bayar kosan, urunan SPP, enggak, bukan itu. Jadi ta'aruf di dalam Islam yang dikenal adalah saling mengenal sebelum pernikahan. Karena kita nggak ada hak bagi siapapun untuk memaksa seseorang menikah dengan orang yang kita tidak kenal. Karena itulah sebelumnya harus ta'aruf dulu. Nah, karena prosesnya itu adalah menjelang nikah dan di dalam rangka untuk menikah, maka dalam ta'aruf itu mindsetnya itu serius. Jadi kita langsung penjajakan, saling mengenal, untuk saling dari hati ke hati, untuk kemungkinan kita bisa nggak nikah. Itu satu. Yang kedua, tentu di dalam ta'aruf, walaupun mereka dalam proses mau menikah, bukan kemudian mereka boleh melakukan banyak hal. Tentu tidak boleh kholwat, berduaan, nggak boleh. Ini kan dalam rangka penjajakan. Nggak, apapun alasannya kholwat nggak bisa. Jangankan belum nikah, nanti habis isya kita ijab, sekarang kholwat juga boleh. Tapi apa ya sempat sibuk dengan. Tapi intinya saya ingin mengatakan, jangankan yang lama, menjelang menikah saja berduaan nggak boleh. Sehingga ta'aruf di dalam Islam tidak boleh ada kholwat. Kemudian yang kedua tentu tidak boleh ada runtang-runtung, sing goncengan, sing kemudian macam-macam yang itu tidak etis. Itulah ta'aruf di dalam Islam. Intinya adalah ta'aruf itu di dalam konteks untuk menikah dan tidak melanggar syariat. Artinya berduaan, gandengan, sing alasannya macam-macam. Ini kan kita bareng Ustadz untuk nyari biasanya perangkat sholat untuk, kan gak harus bareng. Saiki kan kalau memang ingin dek sampean golek dhewe ya, kan iso toh. Sing penting kan duit enek. Sing penting kan uangnya. Uang kan gak harus ketemu. Uang sekarang ditransfer bisa. Banyak lah sebetulnya kalau kita bisa lakukan.
Oke, itu kedua. Yang ketiga, apakah fikih dengan tasawuf itu selalu berhubungan? Ya, fikih itu adalah aspek formal hukum, kalau tasawuf adalah aspek substansial. Contohnya begini, kalau Anda kuliah, teko neng kampus, di absen, secara fisik Anda datang, itu berarti secara fikih Anda kuliah. Tapi kan belum tentu tuh hati kita ikut kuliah. Enak sing ketoke kuliah tapi selama kuliah lho, matanya madhep munggah. Lah, lho, Ustadz kan tidak jarang begitu. Ustadz itu jarang banget. Ustadz itu nggak pernah nerangno ngajar itu dengan duduk, nggak pernah. Kecuali kalau kita lagi nggak sehat. Karena nggak nyaman banget. Jadi Ustadz selama ngajar S1, S2, S3 itu mesti berdiri dan nggawa papan. Karena nggak biasa dengan PowerPoint, karena nggak dinamis PowerPoint itu. Kan akhirnya kita didikte PowerPoint. Sementara pikiran kita itu akhirnya nggak berkembang. Itu kalau pengalaman saya sih. Sehingga kemudian kita akan jelaskan di papan, sehingga itu tidak mungkin sambil duduk. Sehingga mesti semua mulai pojok sana saya tahu. Enek sing kelom ketoke ngadep mengarep tapi sebetulnya motone iku ndelok apa. Ya kita tahu aja lah, mulanya kita tahu sing ngantuk, sing apa, sing ngomong dhewe, kita tahu semua. Biasanya yang ngomong dhewe metu ini ganggu orang serius. Kalau saya suruh keluar. Nah, artinya ketika fisik, secara fisik, ketika Anda datang di absen, wujude ono, fisike ono, secara fikih berarti Anda masuk kuliah. Tetapi belum tentu batin kita itu kuliah, karena pikiran kita sangat mungkin nggak di situ. Nah, fikih itu bicara tentang aspek formal dohir. Tasawuf itu melihat pada aspek batin. Kalau Anda kayak ini, Anda di sini sekarang datang ngaji. Secara fisik berarti secara fikih Anda ngaji. Tapi pikiran Anda nengkene apa? Kalau pikirannya nenggone malam minggu gue ngontak kan mau. Masya Allah wis sampai dinteni maghrib lho rongane WA. Kalau pikirannya masih bayangkan di luaran sana, tapi pikiran Anda tidak di sini, berarti sebetulnya secara tasawuf Anda tidak ngaji. Tasawuf itu bicara tentang substansi batin kita. Fikih bicara tentang aspek formalnya. Anda sholat, kita sholat maghrib. Kalau kita mulai Allahu Akbar sampai tahiyat akhir, salam, secara fisik berarti kita sholat. Tapi apakah pikiran kita ya sholat? Kayak ngelamun, enek kucing, wah, coki ya. Wah, kayak coki itu bermusuh. Pikiran kita harus kemana-mana loh. Apa kita sholat? Tasawuf bicara batin kita. Nah, kita diajarkan antara fikih dengan tasawuf, antara yang formal dengan substansial itu menyatu. Ketika kita secara fisik itu sholat, kita diharapkan hati kita ya sholat. Ketika kita itu secara fikih kuliah, hati kita ya kuliah. Bahkan lebih jauh, ketika secara fisik kita menikah, hati kita ya menikah. Enak toh, secara fisik menikah, tapi batinnya enggak. Sehingga kemudian, apa sinetronnya? Enak toh, si sinetron. Menantu pujaan mertua, tapi tidak bagi suami. Makanya secara hubungan fisiknya hanya syariat aja, nikah. Nah, jadi, kembali ke pertanyaan ini, apakah fikih dengan tasawuf itu selalu berhubungan? Iya. Bukan selalu berhubungan, memang harus berhubungan. Antara hati kita dan batin kita itu harus menyatu. Anda masih ingat kajian kita di dalam Mukhtasar Ihya, yang santri klasik, yang senior lah, wis pernah ngaji lah yang kita dulu pernah ngaji Mukhtasar Ihya, kita diajarkan tingkatan seseorang di dalam
bertauhid itu ada 3, kata Ghazali. Ada yang disebut syariat, ada yang makrifat, ada yang hakikat. Syariat itu artinya kita secara fisik kita ngucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang mengucapkan itu, maka berarti secara syariat dia sudah menyatakan Islam dan mengikuti aturan syariat. Tetapi masalahnya kan, apakah hati kita juga iman pada Tuhan? Artinya apakah hati kita itu benar-benar dekat dan mencintai Allah? Kalau kita sekedar syahadat, sekedar sholat, iya secara syariat itu sesuai. Tapi belum tentu pas sholat kita, itu hati kita benar. Pas syahadat, hati kita benar. Sehingga kemudian tidak semua yang sudah syariat itu kemudian bisa meningkat menjadi makrifat. Makrifat itu adalah sebuah pengetahuan, kesadaran di mana kita menyadari tentang relasi yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat itu hanya saya dan Allah. Kayak Anda, teman kita ya, malam minggu podo mojo, yang lain ngontrak kabeh. Jadi kesadarannya hanya mereka berdua. Yang ada hanya saya dan dia, yang lain hilang. Nah, itu makrifat. Kalau kita baca Syekh Abdul Qadir Jailani, masih ingat ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Ya Allah, yang ada di semesta ini hanya kita berdua. Saya di bumi dan engkau di langit. Itulah tingkat makrifat. Kesadaran bahwa yang ada itu saya dan dia. Ini tetapi di dalam tasawuf, kata Ghazali, ini bukan yang tertinggi. Ini baru tengah-tengah. Ada yang lebih tinggi, yaitu ketika yang kesadaran yang tertinggi adalah kesadaran itu bukan hanya saya dan dia, saya dan Allah, bukan. Yang kesadaran itu adalah yang paling tinggi adalah kesadaran bahwa yang ada itu hanya Allah. Saya pun hilang di dalam diri Allah. Jadi kita pun hilang hanya di dalam diri yang tercinta. Sama dengan seorang istri ketika dia mengatakan, keputusanmu mas adalah keputusanku juga. Itulah hakikat. Ego kita itu hilang, dimasukkan di dalam ego suami yang tercinta. Kan podo toh, kalau masih utangmu adalah utangmu, utangku, utangku, itu berarti masih ada egonya. Yang tertinggi adalah ketika kita hanyut di dalam yang tercinta. Nah, saya berharap ini menjadi sebuah metode kita di dalam kehidupan. Saya sering menyampaikan, Ustaz sering menyampaikan, kalau kita mau coba buku, mestinya itu, ya koyok itu, koyok yang terakhir tadi. Kita, kalau Anda mau coba buku, mau coba buku literatur, nggak makalah, kira-kira Anda ini mau coba buku ini, mau coba syariat, makrifat, atau hakikat. Kalau kita begini, ini buku, kalau kita yang perpustakaan mojok, di perpustakaan bin maca buku, tapi pikiran kita tidak hanya di buku, tapi masih delok yang lain, sehingga siapapun yang lewat di perpus kita tahu, maka berarti membaca buku kita baru tingkat syariat. Itu masih tingkat dasar. Kenapa syariat? Karena kita maca nih buku hanya kelihatannya maca, tapi sebetulnya pikiran kita tidak masuk di buku. Karena itu kata Ghazali, orang yang baru tingkatan syariat, maka kuantitas ibadah itu tidak banyak memberikan kontribusi. Sama dengan Anda mau coba buku, ketoknya mulai perpus buka sampai perpus tutup. Tapi sebenarnya kan, coba Anda bisa pahami, kira-kira apa yang Anda hasilkan dari mau coba buku seharian tadi? Gak banyak. Kenapa? Karena pikiran kita tidak fokus pada satu objek. Sehingga walaupun ketoknya suwe, tapi nggak banyak pengaruhnya, kontribusi positifnya nggak banyak. Karena itu kemudian marilah kita mau coba buku itu naik, tidak tingkatan syariat tetapi tingkatan makrifat. Kayak apa mau coba buku tingkatan makrifat? Orang kalau sudah fokus buku, maka begitu kita baca buku, kesadaran orang lain itu hilang. Karena yang ada di dalam kesadaran kita adalah saya dan buku. Kita menjadi lebih fokus. Siapapun yang perpus rewame, kita nggak peduli. Dan itu tidak akan masuk dalam perhatian kita. Anda pernah tahu gitu?
maca novel. Biasanya begitu fokus gini dicelui tante gak ngopeni ya karena fokus ke ini kayak Anda wis saking fokusnya maca literatur gitu. Itulah membaca makrifat. Kita sudah fokus sehingga kesadaran yang lain hilang. Itu tingkatan kedua. Ada yang lebih tinggi dari itu. Kata Ghazali, kalau kita belajar dari Ghazali, baca buku yang paling tinggi adalah kesadarannya bukan saya dan buku. Kesadaran tentang saya pun hilang larut di dalam isi buku. Sehingga Anda pernah toh saking fokusnya sehingga rasa lapar itu hilang. Itu kan berarti kita hanyut di dalam buku. Kesadaran tentang diri kita itu hilang. Maca buku mulai duha, tiba-tiba loh, ini setengah malam ya. Maghrib gak ngerti, isya gak ngerti. Ada toh yang gitu. Nggak santri biasa maca Quran tiba-tiba loh ternyata wis menjelang subuh ngajine mulai habis isya. Nah, santri biasa lah gitu percaya. Itu santri itulah mestinya kita kalau bisa maca buku kayak itulah yang disebut hakikat. Karena itu Anda bisa paham ketika Al-Halat mengatakan tidak ada Al-Halat, yang ada hanya Allah. Itu adalah ketika kesadaran dirinya hilang di dalam Allah SWT. Sehingga sebetulnya kita bisa paham. Hanya kayak gini kan bagi orang fikih nggak mudah. Tapi kita dalam aspek ini kan kita bisa pahami. Karena memang ada orang-orang yang sekadung banyak toh yang viral fokus dengan HP kecemplung got bener ora sadar. Itu kan saking luar biasanya concern. Hubungan tasawuf dengan fikih itu kayak itu. Fikih itu aspek formalnya, tasawuf itu aspek batinnya. Sehingga bukan hanya selalu berhubungan, tapi memang harus berhubungan. Fikih itu aspek bagaimana kita sholat secara dohir, tasawuf itu bagaimana sholat secara batin. Itu harus menyatu, tidak boleh dipisahkan loh. Yang penting tasawuf aja, gak usah fikih, itu jadi kebatinan. Pada saya kita kuliah online, KB online, bayare ya online. Artinya kan gak iso to nikah hanya di batin. Karena ada aspek fisik dan aspek batin, sehingga harus berhubungan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, udah ada nisa. Yang di sini menjelang. Yang keempat, kalau kita berdoa lebih baik spesifik atau minta yang terbaik. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya Anda butuh sebuah kebutuhan yang spesifik, maka kita harus minta spesifik. Ya Allah, saya minta suami ganteng, sugih, pinter, penyayang. Saya perlu nikah akhir tahun ini. Kan harus jelas. Engko kadung ndonga gak Anda gak jelas. Jadi pangeran ya gak apa-apa, tapi tahunnya rung jelas. Lihat konteksnya. Kalau memang kita punya kebutuhan hajat yang jelas, sebutkan yang jelas. Tapi kalau tidak, maka kita bisa minta yang terbaik. Jadi kita nggak bisa mengatakan mana yang mestinya, enggak. Lihat kebutuhannya, konteksnya kayak apa. Kira-kira kalau Anda mendesak dan segera, spesifik lebih jelas. Tapi kalau untuk umum, mintalah yang terbaik. Kalau nggak ada kebutuhan yang spesifik. Jadi lihat kebutuhannya kayak apa, Anda tahu kebutuhan Anda masing-masing. Kira-kira saya butuh yang spesifik, speknya jelas apa enggak? Nanti keliru kayak yang dulu pernah Ustaz sampaikan. Ada seorang teman kadung umroh, itulah hebatnya kalau kita di masjid, kalau di tanah suci banyak doa itu kemudian langsung diijabahi. Dia minta, ya Allah saya pengen segera ketemu dengan jodoh saya, suami. Kebetulan teman itu perempuan dan orangnya nggak terlalu besar, jadi DDE nggak terlalu tinggi. Musanu begitu habis ini ketemu dengan orang Arab yang gede banget, ganteng banget. Dia ternyata meralat doanya. Ya Allah kalau yang ini kegedean ya Allah. Akhirnya dia doa lagi. Itu karena nggak jelas doanya.
Karena itu kalau hal yang spesifik, sampaikan secara spesifik. Kalau tidak spesifik, ya Anda silakan minta doa yang umum. Oke. Ini sama dengan pertanyaan ke-6. Ustaz, kalau kita sholat hajat, apakah hajat kita disebutkan? Loh, kalau Anda sholat hajat kan memang ada kebutuhannya. Loh, kebutuhanmu apa? Ya sampaikan aja lah, kecuali kalau Anda sholat hajatnya hanya sebagai sholat sunnah tahajud, ya gak apa-apa. Tapi kalau Anda memang punya kebutuhan, ini ya Allah saya itu mau ujian PNS misalnya, dan saya berharap ini menjadi salah satu sarana untuk maisah kita, untuk kehidupan kita, pekerjaan kita, ya sebutkan aja hajatnya apa. Jadi ketika sholat hajat, yo apakah hajat kita disebutkan? Ya iya, sebaiknya disebutkan. Maunya apa? Itu lebih jelas. Oke, jadi keempat dan kelima mirip. Kalau saran Ustadz, lihat konteksnya ya, tetapi kalau memang kita memang mendesak sesuatu, lebih baik jelas kita mau apa, minta apa. Jadi jelas malaikat pula nyatet jaluk kita. Walaupun Allah tahu benar bahwa nanti yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Tapi kan kita juga boleh toh musul jelas. Kayak siapa kemarin yang nyampaikan ke kita, pengen nyari istri, syaratnya dia cantik, kulitnya putih, dedek, sampai dia tuh minta tingginya sekian senti. Didelak-delok nih santri gak ono, kok ya samono kuwi. Santrine gak setinggi itu. Loh dia loh sampai dia minta tingginya itu sampai sekian. Ya itu hak dia toh minta. Ya sama dengan Anda. Ya Allah, kula nyuwun calon suami yang gajinya minimal 10 juta. Ya itu hak Anda. Ya apa susahnya minta, karek minta dijabai ya alhamdulillah, gak diajabai ya mungkin mudun titik. 9.500.000 gaji. Kan ya mending lah. Artinya kan kita hak meminta itu kan hak kita. Tapi kita juga sadar bahwa yang akan diberikan Allah pada kita, kalau kita ngaji hikam dulu, yang pasti yang diberikan oleh Allah pada kita adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi yang pasti adalah yang terbaik. Kapan dikasih, itu juga Allah yang sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Jadi hak untuk kapan diberikan dan apa yang akan diberikan itu Allah tahu mana yang waktu yang terbaik. Ada toh, kalau Ustadz pengalaman sering kita doa itu begini, minta sesuatu pada waktu yang kita minta itu nggak muncul. Kadang kita kemudian husnudon, mungkin ini belum waktunya. Tapi iya, nanti pada waktu pas kita butuh bener, Allah ngasih. Nah, jadi artinya kapan dan apa, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengajukan proposal dengan spek jelas. Silakan ngajukan proposal dengan spek jelas. Wong RAB aja loh, disetujui di ACC ya alhamdulillah. Lainnya kan lain jaluk yang besar, yang tinggi, jangan sederhana. Nanti kemudian lagi dituruti Anda nyesel. Yang sering saya sampaikan dulu, kita doa itu, ya Allah nyuwun segera punya rumah kecil nggak apa-apa, yang penting isinya penuh. Nah sekarang nyesel, kenapa biar nggak ndonga sing rumah besar dan macam-macam. Akhirnya rumah kecil aja, gak apa-apa. Akhirnya kan sumpek nggawa barang nek ndi gak iso dilebokno. Karena dulu doanya begitu. Ini kita mau meralat itu sungkan. Mau meralat doa minta rumah yang besar kok sawangane. Nah, dari pengalaman itu Anda lain dongo jangan sederhana. Mintalah yang besar. Oke. Jadi doa bisa spesifik, bisa yang terbaik. Ketika hajat, sampaikan kebutuhan kita kayak apa. Baik, kemudian yang kelima, bagaimana menyikapi aksi yang mengatasnamakan bela Islam dan sering muncul pandangan bahwa jika tidak mengikuti, tidak menghargai agama. Saya kira kita paham, banyak tidak sedikit kemudian perilaku yang sesungguhnya menurutkan nafsu, tapi dibungkus dengan sesuatu yang atas nama agama.
bukan hanya bela Islam, kita juga sering toh, kita kakak, kemudian nenek adiin agak belingan, wani pada kita sering kan, awas lo ya kualat. Loh, ini kan atas nama agama toh, padahal sebetulnya kan nafsu kita, agar dia tidak melawan. Coba, itu nafsu kita atau bener-bener tulus? Kan sering toh, kita itu kakak, kodembek, kita santri senior, kebetulan nenek santri junior baru masuk, ngomong mbak, sama udah disik, santri baru yang rajin. Coba, itu ketulusan atau karena keangkuhan? Kadang kan muncul sebetulnya itu nafsu kita, tapi dibungkus dengan sesuatu yang kayak agamis. Kalau di orang tua muncul juga, kalau orang tua punya keinginan, kemudian anaknya punya keinginan yang berbeda, kemudian kan kita mengikuti perintah, kemauan orang tua itu adalah bagian dari kewajiban anak lo ya. Padahal sebetulnya itu keinginan nafsu orang tua atau benar-benar karena sayang pada anak. Termasuk kemudian orang yang mengatasnamakan agama, dan itu sering. Agama sejak dulu kan kemudian sering dipolitisir. Anda masih ingat kita zaman Ali bin Abi Thalib, ketika perang Siffin, kelompoknya Muawiyah kan kemudian ngajungkan perang Quran di atas tumbak. Kemudian mereka mengatakan kita harus selesaikan persoalan ini dengan atas nama Al-Quran. Apa yang terjadi? Itu kan karena mereka mau kalah aja toh. Kemudian sering orang mengatasnamakan agama, sering mengatasnamakan apapun yang terkait dengan agama, tapi sebetulnya itu bukan untuk agama, tapi nafsu, bisa nafsu politis, bisa nafsu pribadi, bisa apapun. Sehingga kita kalau kita belajar dari Hussein Nasr tentang apakah seseorang itu benar-benar atas nama agama atau bukan, ya adalah dengan melihat apakah perilakunya itu benar-benar sesuai dengan agama atau tidak. Agama itu mengajarkan kesantunan dan kesabaran. Apakah orang-orang yang mengatasnamakan agama itu orangnya santun atau tidak? Kalau mereka kasar, kalau perilakunya kasar, apakah itu atas nama agama? Agama yang mana yang kemudian dilakukan dengan cara kasar? Kalau mereka suka mencaci, agama mana yang kemudian mengajarkan mencaci? Kalau sering mereka mengkafirkan orang, agama mana yang kemudian mengkafirkan? Itu kan kemudian bisa kelihatan toh, apakah benar-benar, sehingga kita itu kalau menyikapi bagaimana dengan orang-orang yang sering mengatasnamakan agama, kita melihat perilakunya kayak apa? Perilakunya santun atau tidak? Kemudian hal-hal yang terkait dengan cara mereka yang katanya mengatasnamakan agama itu benar atau tidak? Apakah memang itu diajarkan oleh agama? Sampai kemudian kalau kita belajar dari Hussein Nasr itu, konsep seni dalam Islam itu bisa dipakai untuk melihat seni itu kerapihan dan keserasian. Sehingga kalau ada orang mengatasnamakan agama, apakah itu terkait dengan pemikiran atau gerakan, tapi kalau dilakukan dengan tidak etis, maka yakinlah itu bukan atas nama agama, itu mesti nafsu, karena agama tidak mengajarkan kebrutalan dan ketidakserasian. Agama itu mesti serasi, kesantunan. Kalau ada yang kemudian apapun perilakunya, kita tidak melihat atas nama siapapun, tapi apapun perilakunya yang kemudian tidak etis, tidak santun, kasar, nah itu berarti yakinlah itu bukan agama. Karena agama tidak mengajarkan itu. Itu cara kita. Sehingga kita harus tahu kayak apa sebetulnya mereka. Oke, itu yang tanggapan Ustaz yang nomor 5 begitu. Jadi melihat perilaku mereka kayak apa. Perilaku itulah yang menunjukkan, kalau kita belajar hikam, perilaku itulah yang menunjukkan hati seseorang. Apakah hatinya itu dekat dengan Allah atau tidak? Kita masih ingat ngaji hikam dulu. Orang yang dekat dengan Allah itu soal hati. Kita jadi
hati kita itu dekat dengan Allah atau tidak, itu soal hati ya. Tetapi hati itu kemudian akan tercermin di dalam kehidupan dan perilaku kita. Karena Allah itu maha halus, maha kasih sayang, maka orang yang benar-benar mencintai Allah tidak mungkin tidak akan menampakkan sikap kasih sayang. Kalau kita benar mencintai Allah atas nama Allah, maka kita tidak mungkin akan merusak makhluk ciptaan Tuhan. Contoh paling mudah kan kita kalau sering saya sampaikan, kalau misalnya kita punya pulpen. Pulpen ini kan biasa aja. Tapi kalau pulpen itu dikasihkan dia yang tercinta, maka nggak mungkin toh kalau kita itu benar-benar mencintai dia, kemudian pulpen pemberian itu kita buang. Itu kan? Karena pulpen itu menjadi sangat berharga karena dia diberikan oleh yang tercinta. Sekarang analogi ini kita terapkan. Kalau kita benar mencintai Allah, bagaimana mungkin kemudian kita mencaci makhluk ciptaan Allah? Itu kan berarti nggak benar. Itu bukan cinta, tapi masih nafsu. Itu bukan cinta, tapi itu emosi. Kan begitu analoginya. Karena apapun yang ciptaan Allah nggak mungkin kita akan merusak, karena itu diciptakan oleh yang tercinta, yang katanya kita bela atas nama dia. Kan begitu. Kita kan sering, kadang perilaku kita tuh aneh. Kan nggak mungkin toh Anda mencintai suami kita, sering, ya saya tuh mencintai ayah, tapi barang-barangnya ayah kemudian dibuangi. Ini nggak mungkin toh. Apapun yang terkait dengan milik ayah, milik suami, itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Apapun yang ada di dunia, ini makhluk Allah. Kita memang berbeda dengan mereka, tetapi kan itu akan mengingatkan kita kepada Allah SWT. Yang kalau kita ngasihkan dulu, apapun, bahkan kita tidak akan tega untuk merusak apapun makhluk Allah, karena apapun yang ciptaan Allah akan mengingatkan kita pada Allah yang kita cinta. Contoh paling mudah kan begini. Kalau Anda ke warung, Anda ke kafe, kemudian pernah Anda tahu dia yang kita cinta itu sering ke warung itu. Kan kemudian begitu lewat warung kan, oh iya, eling dia toh. Apapun yang terkait dengan dia itu akan mengingatkan kita kepada dia. Apapun yang terkait dengan Allah akan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau tidak, maka berarti ada yang salah di dalam cinta kita. Atau sebetulnya kita tidak pernah mencintai Allah SWT. Gitu kan? Loh, kalau kita ketemu warung aja loh, iso ingat pada dia yang kita cinta karena dia sering ke situ. Bagaimana mungkin kita kemudian ingat makhluknya Allah tapi tidak ingat Allah? Bahkan kemudian ingat ketemu makhluknya Allah malah kita rusak. Itu cinta atau bukan? Itulah kemudian kita bisa menilai siapapun mereka yang bekerja atas nama agama, tapi kalau perilakunya nggak benar, tidak santun, tidak penuh cinta, maka yakinlah itu bukan atas nama Allah SWT. Karena tidak mungkin mereka mencintai Allah kemudian merusak dan perilaku kasar. Itu indikator-indikator kalau kita belajar hikam. Indikator kita adalah apakah kita benar-benar perilaku kita itu atas nama Allah atau bukan. Oke, saya kira begitu. Kemudian yang ketujuh, Ustaz, bagaimana ciri anak solihah? Oh, ini banyak ini. Solihah. Ciri anak solihah itu, bagaimana cara menjadi anak solihah? Oh, gampang. Masuk pondok, berubah. Nah, itu kan udah apa? Ciri anak solihah itu kan anak yang berbakti pada orang tua dan kepada Allah SWT. Karena di dalam Al-Quran kita diajarkan berbakti kepada Allah itu bergandengan dengan berbakti pada orang tua. Dan berbakti pada orang tua itu senantiasa dikaitkan dengan berbakti pada Allah SWT. Ayat tentang berbakti ini kan mesti bergandengan, Allah dan orang tua. Sehingga apa yang disebut sebagai anak yang solihah adalah anak yang bisa mengabdi pada orang tua dan Allah SWT. Jadi, tapi selama begini ya, selama berbakti pada orang tua tadi tidak akan bertentangan dengan kewajiban kita kepada orang tua. Bagaimana cara agar menjadi anak solihah? Ya berarti rajin ibadah dan rajin ngaji. Dan rajin baik pada orang tua. Saya kira begitu.
Eh, ini yang ke-8 begini. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang sedang sakit dan susah untuk mendengarkan nasihat kita? Yuk, anak itu memang nggak perlu nasihati orang tua. Yuk kan? Kenapa? Yang ngasih nasihat itu kan orang tua ke anak, bukan anak ke orang tua. Kadang kan kita tuh merasa menasihati orang tua, nggak usah dinasihati, biarin aja. Ikuti aja perintahnya. Ini kalau di sini, bagaimana orang tua yang susah mendengar nasihat kita. Terkadang malah marah. Mereka sakit, orang tua kita sakit, nggak perlu dinasihati. Rawat aja dengan baik. Kadang kan kita pengen nih, pertanyaan kita, sebetulnya Anda ini menasihati atau sebetulnya Anda tidak sabar? Wis mak. Sebetulnya ketika Anda itu sebetulnya Anda menasihati untuk kebaikan beliau atau sebetulnya Anda sudah nggak sabar untuk merawat beliau? Itu kaitannya beda tipis banget loh. Itu loh yang kalau kami dulu punya mbah. Mbah itu baru meninggal, Ustadz udah nikah. Kalau beliau sakit, ibu itu mesti ngajari gini, nggak usah diomongi mbah itu, biarinlah maunya apa kita turuti. Itu aja. Pengen rono inggih diterne, pengen ini iya. Terus mau diapakan lagi? Masa mbah mau diseneni? Wong beliau udah sepuh, pikirannya kadang wis ini toh, episode yang pernah saya ceritakan, ada seorang mbah yang sepuh, putrane ning Malang. Beliau rumahnya luar kota. Dari luar kota nyambangi putrane ning Malang. Ning kene 2-3 hari kemudian pulang. Tekon dalan, aku mau kan pengen ning Malang kok nyambangi iki. Balik mana supire coba? Coba, ini mau soal diseneni. Wong beliau sudah nggak begitu kesadarannya sudah nggak begitu. Ya udah nggak usah dirawat aja dengan baik, nggak usah. Kalau beliau marah ya orang tua. Anda saya kira paham psikologi orang tua. Orang tua itu kalau setelah sepuh benar biasanya akan jadi kayak anak. Kayak psikologisnya kayak bayi itu. Nggak stabil. Itu nih Qurannya kan juga gitu. Orang yang sepuh itu kan kemudian kayak anak. Psikologi nggak stabil. Yus biarin podo mbek Anda ngerawat adik kita. Yus biarin aja lah jaluk opo. Jaluk permen ya iyalah. Jaluk manisan. Artinya konteksnya bukan ke orang tua jaluk permen, bukan, tetapi kalau saran Ustaz sih orang tua yang suka marah pas sakit, marah-marah dan nggak usah maksudnya nggak pernah masuk hati. Nggih, pokoknya dituruti kan selesai. Karena kita juga dalam konteks untuk bagaimana orang tua kita kemudian, mungkin itu di luar kesadaran beliau. Tetapi kan kita ingin bahwa beliau merasa tidak menjadi sakit hati karena kita. Apalagi kalau kemudian sebagian anak toh, ada cerita yang bagus banget. Istrinya, apa yang lupa itu apa namanya? Insomnia. Oh gak bisa turu. Amnesia, insomnia kan gak bisa turu. Amnesia, jadi nggak sadar. Beliau neng rumah jompo, kemudian suaminya tetap setiap hari datang untuk ngerawat, kemudian bukan ditegur, disapa. Kenapa Mbah jenengan kok masih setia pada Mbah Putri? Padahal Mbah Putri itu nggak kenal sampean. Karena dia udah lupa bahwa dia nggak tahu jenengan itu siapa juga nggak tahu. Tapi apa jawabannya Mbah Lanang tadi yang bagus banget? Iya, dia mungkin tidak sadar. Iya, mungkin dia tidak tahu tentang saya. Tapi kan saya tahu tentang dia. Gitu kan? Dia dulu istri saya yang dia itu telah berbakti pada saya. Saya tahu itu. Walaupun sekarang dia sudah lupa dengan saya, tapi kan saya tahu bahwa dia istri saya. Itulah mestinya kita sebagai anak. Mungkin orang tua kita aneh-aneh, biarin aja lah. Tapi kan kita tahu beliau orang tua kita. Mestinya kan gitu. Ojo kok aneh ini. Naudzubillah lah, jangan begitulah.
Mungkin karena itulah tadi yang pertanyaan Ustadz tadi, benarkah kita itu ingin menasihati atau kita sudah nggak sabar untuk merawat beliau? Cobalah kita, kayaknya kalau marah ya nggak usah diambil hati, wong panjen wong sepuh, marah yus bene, kita dimarahi yus bene wong, terus pengaruhnya apa? Ya pokoknya kita rawat dengan sebaik yang kita bisa, selesai toh. Karena kewajiban kita merawat beliau, itu aja. Beliau marah, beliau enggak, ini itu urusan beliau. Tetapi yang penting kita berusaha untuk berbuat baik. Pada tadi loh, yang seorang suami yang istrinya wis insomnia jadi nih. Amnesia, wis lupa, maksudnya wis lupa siapa suaminya, tapi suami tadi luar biasa. Dia mungkin memang sudah nggak tahu siapa saya, tapi saya sadar bahwa dia istri saya. Itu kan betapa luar biasanya. Kalau Anda jadi istrinya kan terjamin ya kayaknya. Artinya karena suaminya sadar bahwa kita itu istrinya. Itu kan pertanyaan yang orang menyampaikan tadi kan, ngapain harus susah-susah ngerawat toh? Wong dia udah nggak tahu saya. Tapi kan jawaban Mbah tadi kan luar biasa. Itu mengingatkan kita bahwa kewajiban kita itu merawat, entah dia itu sadar atau tidak. Ini sebetulnya kalau kita kembangkan kan, yang penting kita itu berbuat baik. Apakah dia itu membalas atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sebagai anak merawat orang tua. Itu kewajiban kita aja. Beliau marah dan seterusnya, biarin lah, kita nggak usah ambil hati. Karena nanti kemudian hilang kesadaran dan kesabarannya. Itu tanggapan Ustaz begitu. Baik, kemudian yang ke-9. Masih ada ya, kira berapa menit? 2 menit? 10 menit, ada 3 pertanyaan. Yang ke-9, apakah jika orang tua sudah meninggal, kemudian anaknya bisa membayar hutangnya, apakah amal pahalanya diterima? Maksudnya akan sampai? Ya. Hadis kemarin kita ngaji barusan yang tadi Ustaz lagi nguploadi rekaman ngaji neng YouTube karena penuh memorinya, kemudian diupload ke YouTube, numpang di YouTube. Nah, ini sebetulnya juga Ustaz tuh sejak kemarin kepikir, ya apa ya carane agar memori HP Ustaz tuh nggak penuh. Karena kalau disimpan di HP penuh, agar kita itu tak hapusi, tapi tetap ada. Akhirnya disarankan ke YouTube, sehingga itu akan tetap ada, dan kalaupun kita pindah HP, itu nggak problem. HP kita ganti juga nggak problem, karena memori itu tidak tersimpan di HP kita. Ternyata kalau kita pikir, mestinya hidup kita juga gitu. Artinya begini, Ustaz kemarin merenung gini, kalau kita hidup di dunia ini, kemudian amal kita itu niatnya di dunia, riya untuk kepentingan duniawi, maka sebetulnya kan itu sama dengan kita itu ngerekam dan disimpan di HP. Ketika pindah HP, itu nggak ke bawah toh. Agar ketika pindah HP, amal memori kita itu tetap bisa dimanfaatkan dengan HP yang lain dimanapun kita berada, maka memori ini harus disimpan di tempat yang bisa dijangkau oleh semua hal. Kalau di ini berarti di Google, karena dialah yang menaungi seluruh semesta. Seluruh dunia kan dimanapun kan bisa diakses lewat Google. Nah, hidup kita juga gitu. Kalau hidup kita itu meniatkan amal kita untuk di dunia saja, maka ketika kita mati nanti, itu berarti amal yang kita niatkan di dunia tidak akan kita kebawa ke akhirat. Sehingga kemudian nggak ada catatan ini akhirat. Karena itu agar amal kita itu punya dampak, bisa kita bawa ke akhirat, maka amal kita harus kita niatkan kepada sesuatu yang bisa melampaui dunia dan akhirat, yaitu Allah SWT. Karena itu kita niat untuk Allah itu podo kalau kita nyimpan memori di Google dan di ini tadi. Itu kan begitu tuh ikhlas itu akhirnya. Sehingga kita akan sangat rugi kalau nyimpen di HP. Karena ketika pindah HP, ini nggak ke bawah. Alamat-alamat teman-teman, alamat kontak itu, kalau nggak disimpan di Google kan nggak akan ke bawah.
Pindah HP kan harus pindah. Sama dengan hidup kita kan begitu. Hidup kita kan pindah antara dunia dan ukhrawi, antara HP satu dengan HP yang lain. Agar dimanapun kita, di dunia atau di akhirat, itu memori itu tetap bisa kita bawa, maka harus dicentelno di sesuatu yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus niatnya kepada Allah. Karena kalau kita niatnya tidak kepada Allah, maka ketika nanti kita pindah ke dunia lain, yakinlah memori-memori ini akan tertinggal di dunia. Sehingga kita di sana itu blank. Ya benar kan? Karena kita tidak pernah meniatkan untuk itu. Sama dengan tadi, HP itu, kalau disimpan di memori HP, pindah HP, ketinggalan. Agar gak ketinggalan, maka dia harus disimpan di sesuatu yang maha dan melampaui. Ini niat ibadah itu ternyata bisa dianalogikan dengan cara menyimpan itu. Sehingga dulu kita gak kebayang analoginya, tapi tadi ketika Ustadz kebeen memori, ternyata harus dicari cara bagaimana itu kemudian memori tidak disimpan di sini, tapi disimpan di tempat lain yang kita dimanapun kita bisa akses. Akhirnya diupload ke sesi lain, nah, kemudian yang di HP diguai. Nah, ini kan tadi sekali lagi ada kita belajar koyok itu hidup belajar koyok kita menyimpan memori di tempat yang tidak memenuhi. Kalau tasawuf kan ngajarkan gitu, orang yang berniat ibadah hanya duniawi, maka sebetulnya itu hanya banyak menurut kita, tapi sebetulnya tidak ada nilainya apapun. Itu koyoknya kan memori kita penuh, padahal begitu ganti HP kita nggak punya apapun. Kita ini dunia itu akeh, tapi pindah akhirat kita nggak punya amal apapun, karena nggak kebawa dengan akhirat, karena niatnya salah, cara nyimpennya salah. Mestinya nggak disimpan di HP, tapi simpen ke Google. Nah, kalau bahasa HP-nya begitu, nah, kita juga begitu. Karena itu kalau bagaimana kalau kita, kemarin kita terkait dengan pertanyaan 9, kemarin kita ngaji Wasiatul Mustafa. Kebetulan tadi Ustadz barusan upload itu. Nabi mengatakan pada salah satu wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali adalah kita justru malah diperintahkan untuk satu sedekah atas nama mayat. Jadi itu artinya berarti boleh. Jadi kalau bapak kita meninggal, kemudian kita keluarkan sedekah atas nama ya Allah, pahalanya untuk bapak saya meninggal. Itu boleh. Dan itu sampai. Jaminannya adalah dawuh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi memerintahkan itu. Nggak mungkin kalau ini tidak sampai kalau Nabi memerintahkan itu toh. Kita nggak tahu sampai atau tidak, tapi Kanjeng Nabi pasti benar. Kita jaminannya adalah Kanjeng Nabi. Biasanya kan orang nggak percaya ya deloken. Enggak, kita enggak ngomong itu. Kita percaya karena jaminannya Kanjeng Nabi yang ngendika. Terus siapa yang kita ikuti kalau bukan Kanjeng Nabi? Itu kan? Kita kan nggak ikut orang-orang. Orang-orang boleh mengatakan nggak nyampe, itu urusan dia. Tetapi kita percaya kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mengendikannya begitu. Nggak ada orang yang lebih benar kecuali Nabi. Kalau Ustadz begitu. Sedekah kita pada mayat, bacaan Quran kita kepada untuk mayat, untuk jenazah orang tua kita, keluarga kita yang wafat, itu bisa benar, bisa diterima, dan sampai jaminannya adalah dawuh Kanjeng Nabi. Karena Nabi mengajarkan itu. Kalau sehingga pertanyaannya apakah itu pahalanya akan diterima? Iya. Karena Nabi mengajarkan itu. Apalagi kalau hutang itu akan itu akan menjadi beban orang tua kalau kita anaknya belum belum melunasi. Sehingga kalau kita diajarkan kalau bapak kita mati, keluarga kita ada yang meninggal, warisannya jangan dibagi dulu sebelum hutangnya dibayar. Jadi dibayar dulu hutangnya, nadare, tanggungannya, setelah selesai sisanya yang disebut tirkah itu baru dibagi. Jadi pembagian warisan itu baru boleh dilakukan setelah semua kewajiban mayat itu diselesaikan. Apa kewajibannya? Itu tadi
hutangnya, pinjamannya, nadarnya, mungkin nadar. Anak itu orang tua gak punya hutang tapi nadar. Elingku bapak itu pernah nadar ingin bantu bangunan masjid. Itu dong dibayar, berarti kita bayari semuanya. Setelah itu baru. Oke, yang ke-10, jika menjelang wafat terus masuk sholat, apakah wajib melakukan sholat? Koyo lah wis kadung nazak itu kan kayak sholat. Ya, mosok bapak wis sengkrok, Pak, sholat dhisik Pak, aja mati dhisik. Ya, enggak kan? Yo kalau ketinggalan sholat yo nanti bapak anaknya nyauri. Jangan bapak itu berapa? Ya jangan mati dulu ya, mau adzan nih kalau. Enggak. Jadi kalau ada orang sakaratul maut pas krungu adzan, yo kewajiban sholat berarti ada yang ketinggalan. Nanti anak-anaknya kita yang mengganti, ahli warisnya yang ganti ya. Nggak usah diperintah no sholat bapak sing sudah mau berangkat digandoli dhisik di sholat tinggal lah. Jadi orang yang sudah sakaratul maut itu kan dia tetap pokoknya sebelum dia meninggalkan berarti wajib sholat. Nah, kalau ada yang ketinggalan nanti ahli warisnya yang ganti qadha. Niat ingsun sholat isya qadha untuk bapakku. Kan gampang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa timbang usuli angel Pak Arab angel. Pokoknya ya Allah saya niat sholat isya 4 rakaat untuk menggantikan sholatnya bapak yang ketinggalan kemarin. Mari toh. Itu kan gampang. Bapak itu ketinggalan 5 sholat, anaknya 5, ganti situ-situ. Dhuhur sopo, asar sopo kan mari toh. Iki anaknya iki akeh banget tinggalannya bapak yang belum ikut sholat. Yo enek keluarganya itu siapa atau siapa bayari siapa, boleh bayari orang untuk ganti bapak saya masih kurang berapa sholat, boleh. Oke, jadi yang sakaratul maut tidak disuruh sholat loh ya. Nanti anaknya ahli warisnya yang ganti. Oke, yang terakhir, apakah orang yang meninggal dalam keadaan memiliki khodam itu termasuk syirik? Lihat, apa khodam itu pembantu. Biasanya banyak ada khodam jin, ada khodam malaikat. Sing ngrewangi gitu ya. Anda ngerti toh? Dulu pernah saya dengan teman itu sowan yai. Tiba yai itu bilang gini, itu temanmu suruh di luar, nggak boleh masuk dalam. Jadi dia bingung. Kita hanya berdua kok. Enak temennya mana? Nah, ternyata kemudian dia sadar beberapa lama dia diikuti oleh jin. Enak khodam jin. Nah, yai yang tahu tuh, temenmu suruh di luar, jangan boleh masuk ke dalam. Kalau Anda kan enggak, santri enggak lah. Kalau kita mati dalam keadaan ada khodam, ada pembantu gaib, nggawe pondok merumah dadi dhewe. Ya enak juga lah. Nggak usah golek material, nggak usah golek tukang. Apakah itu syirik? Tinggal konteksnya. Kalau kemudian dia mengandalkan itu sebagai kekuatan utama yang melupakan Tuhan, itu bisa syirik. Nah, ini kan kalau di Al-Quran itu kan kita diingatkan ada loh orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Ketok itu menguntungkan, tapi Al-Quran mengatakan jangan kerjasama dengan jin karena jin itu akan sering menjerumuskan orang pada sesuatu yang nggak benar. Nggak usah kerjasama dengan jin. Dan ini sudah pernah muncul kan jual beli jin dan saran saya enggak tentang apakah kalau yang punya khodam itu syirik atau tidak, itu tergantung bagaimana dia memperlakukan khodamnya. Kalau dia itu kemudian dia menjadi, mestinya dia itu pembantu, tapi karena dia punya kekuatan kemudian malah jadi juragan, pembantu ini menjadi orang. Itu sering. Dulu teman sekamar di pondok haji ini cik muda, cik urung nikah. Oh ya oke.
kita akhiri, nanti kita lanjutkan besok pagi. Ini yang berkuasa kan. Baik, terima kasih. Semoga sudah bisa menjawab. Nanti yang lain besok pagi kita lanjutkan. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na nafa'na bima ma'atana wa bi'alimna alladhi fa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa